Kali ini saya akan membahas terkait dengan rangkaian seri dan paralel untuk resistor ya, atau hambatan. Nah, kita tahu resistor. Resistor ini resistansi atau hambatan dalam mempunyai satuan ohm ya. Resistor ini kalau misalnya disusun secara seri, maka akan menghasilkan resistansi yang lebih besar. Jadi resistansinya akan lebih besar dari resistor tersebut. Jika resistor tersebut lebih dari satu ya, 2 atau 3 disusun secara seri, maka resistansinya akan lebih besar. Nah, pada rangkaian seri ini, arus yang mengalir pada setiap resistor itu besarnya sama. Jadi kalau ada sebuah resistor seperti ini ya, nah seri itu seperti ini susunannya ya. Jadi ada R1, R2, R3. Nah, ini susunannya seri. Nah, jadi kalau susunannya seperti ini, yang kaki resistor sebelah kiri, kemudian ada yang sebelah kanan dengan sampingnya nyambung ya. Nah, secara seri, nah ini adalah susunan resistor secara seri. Nah, total hambatan atau hambatan penggantinya atau RS di sini, ini adalah selalu lebih besar. Sedangkan arus yang dari R1, yang melewati R1, melewati R2, dan R3 itu besarnya sama. R1, R2, dan R3 disusun secara seri, maka resistansinya dari gabungan R1, R2, dan R3 dapat diganti dengan resistor pengganti, yaitu RS. Ini adalah pengganti. Resistor yang dirangkai secara seri mempunyai nilai pengganti yang besarnya dirumuskan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk kasus ini, kalau misalnya di sini masih ada resistor lagi, maka ditambahkan. Sampai dengan Rn. N ini terserah kita mau menambahkan resistor berapa. Kalau ada 3, berarti besarnya besarnya hambatan atau resistansi dari 3 resistor ini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu sama dengan RS, atau ini resistor pengganti. Nah, jika semua nilai R yang disusun sama, maka dapat ditulis RS itu sama dengan N kali R. Ini dengan syarat besarnya R1, R2, dan R3 itu sama, yaitu R besarnya atau sama ya. Jadi tinggal dikalikan berapa resistor seperti ini. RS sama dengan N kali R, dengan syarat R besarnya sama. Nah, ini contoh soal untuk rangkaian seri. Contohnya, hitung nilai resistor pengganti RS dari ketiga resistor yang dirangkai seperti di bawah ini. Jadi di sini ada resistor 2 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm yang disusun secara seri seperti ini. Nah, resistor penggantinya berapa? Nah, ini sangat mudah ya. Ini sangat mudah dijawab. Resistor penggantinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 atau 2 ditambah 4 ditambah 3, yaitu kita dapatkan 9 ohm. Jadi resistor total atau resistor penggantinya adalah 9 ohm. Nah, seperti ini ya. Ini sangat mudah untuk resistor seri. Untuk resistor disusun secara seri. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau resistor disusun secara seri, maka arus di 2 ohm, 4 ohm, dan 3 ohm itu besarnya sama. Tetapi yang berbeda adalah tegangan. Tegangan di 2 ohm, di 4 ohm, dan 3 ohm ini berbeda. Sehingga resistor yang disusun secara seri ini bisa sebagai pembagi tegangan. Oke. Nah, sedangkan resistor yang disusun secara paralel akan selalu menghasilkan resistansi yang lebih kecil. Nah, ini kebalikan dari resistor yang disusun secara seri. Kalau disusun secara paralel, maka akan menghasilkan jumlah resistansi atau resistansi pengganti yang lebih kecil. Kemudian pada rangkaian paralel, arus I akan terbagi pada masing-masing resistor. Tetapi tegangan pada ujung-ujung resistor sama besar. R1, R2, dan R3 yang disusun secara paralel, resistansi dari gabungan R1, R2, R3 dapat diganti dengan satu resistor pengganti, yaitu RP. Nah, jadi kalau susunan paralel itu seperti ini. Jadi misalnya di sini sebelah kiri ini ada R1, R2, dan R3. Kaki resistor R1, R2
dan R3 yang sebelah kiri dia digabung, disambungkan. Sedangkan yang sebelah kanan sama R2 sebelah kanan, R3 sebelah kanan ini disambungkan. Nah, ini susunannya secara paralel. Nah, hambatan penggantinya ini dituliskan sebagai RP. Nah, cara menghitung hambatan penggantinya adalah seperti ini. Kalau tadi seri, itu adalah RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau paralel, itu pakai menggunakan seper. 1 per RP ditambah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai 1 dibagi Rn. Nah, ini cara menentukan hambatan pengganti untuk resistor yang disusun secara paralel. Nah, jika semua nilai R yang disusun sama besar, maka resistor penggantinya dapat ditulis RP sama dengan R dibagi N. Jadi semakin panjang atau semakin banyak resistornya yang disusun secara paralel, maka nilai R atau R penggantinya itu semakin kecil karena pembaginya lebih banyak begitu ya. Nah, ini tapi dengan syarat untuk yang rumus ini adalah R-nya itu sama. Nah, ini susunan paralel seperti ini. Yang perlu diperhatikan dalam susunan paralel, tegangan di R1, di R2, dan di R3, besar tegangannya itu sama. Tetapi arus yang melewati R1, R2, R3 itu berbeda. Jika R1, R2, dan R3 itu berbeda. Jadi sehingga rangkaian paralel ini juga bisa dikatakan atau bisa digunakan sebagai pembagi arus. Karena arus di R1, R2, dan R3 itu besarnya ditentukan oleh besar R1, R2, dan R3. Tetapi kalau R1, R2, dan R3 itu besarnya sama, maka arus yang melewati R1, R2, dan R3 itu juga sama. Seperti itu. Ini contoh soal. Hitung nilai resistor pengganti atau RP dari ketiga resistor yang dirangkai seperti di bawah ini. Yang A, ini ada rangkaian disusun secara paralel. R1 20 ohm, kemudian R2 30 ohm, R3 60 ohm. Nah, ini silahkan nanti dicari penggantinya atau hambatan penggantinya. Kemudian yang B, ini gabungan. Ini ada paralelnya, ada serinya. Yang atas yang 6 ohm, yang bawah ini yang 6 ohm juga. Tetapi ada susunan secara seri yaitu yang tengah, yaitu 2 ohm dan 4 ohm. Ini disusun secara seri. Cara mengerjakannya, nanti ini diserikan dulu ya. 2 ohm dan 4 ohm diselesaikan dulu secara seri, baru hasilnya nanti diparalelkan dengan 6 ohm yang atas dan 6 ohm yang bawah. Nah, ini jawabannya ya. Kalau yang A ini mudah, kita tinggal menerapkan rumus untuk hambatan pengganti dari rangkaian paralel, yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. 1 per RP sama dengan 1 per, nah ini 20 ohm ditambah 1 per 30 ohm ditambah 1 per 60 ohm. Nah, ini dihitung secara aljabar ya, menggunakan matematika. Nah, ini ya, ini harus kalau seperti ini ya, kalau pecahan supaya dia bisa dioperasikan maka penyebut ya, kalau pecahan di atas kan pembilang, di bawah penyebutnya harus sama. Maka yang mungkin adalah kita menggunakan penyebut yaitu 60. Nah, supaya di sini menjadi 60, maka harus dikali 3. Yang bawah kali 3 menjadi 60, yang atas juga dikali 3. Yaitu menjadi 1 kali 3 menjadi 3. Yang ini 30 supaya jadi 60 dikali 2. Kemudian yang bawah dikali 2, yang atas kali 2. 1 kali 2, 2. Sehingga 1 per RP sama dengan 3 per 60 ditambah 2 per 60 ditambah 1 per 60. Nah, ini kalau ditambahkan, ini sudah bisa dijumlahkan ya, karena penyebutnya sama. 3 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 6. 6 per 60. Untuk mendapatkan RP, maka dibalik. RP sama dengan 60 dibagi 6. Jadi bukan 6 per 10, tapi RP, ini kan seper RP. Kalau RP-nya sendiri berarti 60 dibagi 6. Nah, ini ya, kita dapatkan 10 ohm. Jadi resistor penggantinya untuk rangkaian paralel yang A ini adalah resistansinya, nilai resistornya penggantinya adalah 10 ohm. Nah, ini saya kira mudah ya untuk dikerjakan. Kemudian untuk yang kedua,
yaitu contoh rangkaian paralel. Nah, ini kombinasi paralel dan seri. Kalau kita melihat rangkaian di sebelah sini, nah ini kita kerjakan dulu yang tengah, yaitu 2 ohm dan 4 ohm. Ini adalah seri. Nah, kalau seri kita tinggal tambahkan saja 2 ditambah 4, yaitu 6 ohm. Nah, kita dapatkan rangkaian seri yang tengah ini adalah 6 ohm. Kemudian rangkaiannya dapat diganti menjadi seperti ini, yaitu yang atas tadi 6 ohm, yang bawah 6 ohm, yang tengah. Ini hasilnya 2 ditambah 4, yaitu 6 ohm. Setelah seperti ini, maka kita cari hambatan pengganti dari rangkaian paralel tersebut, yaitu 1/RP sama dengan, ini karena sama ya, 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Nah, ini penyebutnya sudah sama, maka kita tidak perlu mengubah penyebutnya. Sehingga tinggal 1 ditambah 1 tambah 1 adalah 3, 3/6. Maka RP adalah dibalik ya, 6 dibagi 3. RP sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, hambatan pengganti untuk rangkaian ini adalah 2 ohm. Seperti ini. Ya, itu tadi penjelasan terkait dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, sekian. Terima kasih.